Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 30102155555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara Kusiman, bertemu lagi di hari Jumat seperti biasa. Kita membaca buku Sahih At-Targhib wa Tarhib dan kita masih dalam kitab Jumat, dan kita akan langsung masuk insyaallah ke bab kedua. Setelah bab pertama cukup panjang lebar kita menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat, ya. Dan sekarang kita akan masuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala anjuran mandi di hari Jumat. Mandi hari Jumat, kata Al-Mundhiri rahimahullah, telah disebutkan di bab sebelumnya pada hadis Salman Al-Farisi, Aus bin Aus dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dan kita akan baca hadis pertama di sini dengan sanad hasan, urutan 704 dari awal kita belajar. Dari Abdullah bin Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Dakhala alayya abi wa ana agtasilu yawmul jum'ah. Faqala ghusluka hadha min janabatin aw li jum'ah. Qultu min janabah. Qala a'id ghuslan akhar. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man iktasala yawmal jum'ati kana fi taharatin ila al-jum'ati al-ukhra." Artinya, ayahku datang kepadaku sementara aku sedang mandi pada hari Jumat. Lalu dia bertanya, "Kamu mandi karena junub atau untuk Jumat?" Maka aku menjawab, "Karena junub." Dia berkata, "Mandi sekali lagi karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat, maka dia berada dalam keadaan suci sampai Jumat berikutnya." Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan sanadnya hasan. Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan dalam sahihnya, dan dia mengatakan, ya, hadis ini Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam sahihnya, dan Al-Hakim juga meriwayatkan dengan lafaz At-Tabarani, sama dengan lafaz At-Tabarani, dan dia berkata sahih berdasarkan syarat keduanya. Masih nomor yang sama, nomor 1, ada riwayat yang lain, dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Lafaznya adalah man iktasala yaumal jum'ah lam yazal tahiran il jum'atil ukhra. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka dia akan senantiasa suci sampai Jumat berikutnya. Saya akan bacakan dulu semuanya karena kurang lebih 4 buah hadis dalam bab ini, semuanya mirip tentang masalah mandi. Baru kita masuk dalam penjelasan sekaligus insyaallah. Hadis kedua, nomor 705 dari awal kita belajar, dari tentu dengan sanad sahih karena diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dengan sanad sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul jum'ati faghtasala ar-rajul wa ghasala ra'sahu thumma tatayyaba min atyabi tibihi wa labisa min salihi thiyabihi thumma kharaja ila as-salati wa lam yufarriq baina ithnaini thumma istama'a lil imami ghufira lahu min al-jum'ati ila al-jum'ati wa ziyadatu 3 ayyam." Jika tiba hari Jumat, lalu seseorang mandi dan membasuh kepalanya, kemudian memakai minyak wanginya yang terbaik, memakai pakaiannya yang bagus atau yang terbaik, kemudian berangkat sholat, dia tidak memisahkan antara 2 orang yang sedang duduk, kemudian dia mendengarkan imam, maka dia diampuni dari Jumat itu ke Jumat yang lainnya dan ditambah lagi 3 hari. Kemudian hadis yang ketiga dalam bab kita dengan sanad sahih, urutan 706 dari awal belajar, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wa siwakun wa yamassu min at-tibi ma qadara alaihi." Mandi hari Jumat adalah wajib bagi orang yang telah balik. Wajib bagi orang yang telah balik. Siwak dan memakai minyak wangi yang dimilikinya. Atau bersiwak dan juga memakai minyak wangi yang dimilikinya.
Kemudian hadis yang terakhir dalam bab kita, hadis nomor 4 Hasan li ghairihi, dan urutan 707 dari awal kita belajar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza yaumu 'idin ja'alahu Allah lil muslimin, faman ja'a al-jum'ata falyaktasil wa in kana tiban wa in kana tibun falyamassa minhu wa 'alaikum bis-siwak." Sesungguhnya ini adalah hari raya yang Allah jadikan untuk kaum muslimin. Barang siapa yang menghadiri sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Dia jika mempunyai minyak wangi, maka hendaklah dia memakai, dan hendaklah kalian juga bersiwak. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad hasan. Dan hadis ini dinyatakan hasan di ghairi oleh Syekh Albani karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Dan beliau mengatakan akan hadir hadis-hadis yang menunjukkan kepada bab ini di bab-bab berikutnya insyaAllah. Baik. Kita kembali kepada hadis pertama, saudaraku seiman, dari bab anjuran mandi di hari Jumat ini. Hadis pertama adalah hadis Abdullah bin Abu Qatadah. Dia menyatakan bahwasanya dia pernah mandi. Dan Abu Qatadah sahabat Nabi. Abdullah anaknya sahabat ini. Dia mengatakan, aku satu hari pernah ditemui oleh ayahku sementara aku baru saja selesai mandi. Maka ayahku bertanya, apakah kamu mandi karena junub atau karena Jumat? Maka aku mengatakan karena junub. Maka beliau mengatakan, lakukan mandi lagi sekali, karena aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat maka dia dalam keadaan suci sampai Jumat yang akan datang. Pelajaran pertama dari hadis ini adalah kejelian Abdullah bin Abu Qatadah radhiyallahu anhu ajma'in, bagaimana dia menceritakan dan tidak langsung to the point kepada penyampaian ayahnya tentang hadis Nabi SAW. Tapi lebih kepada menceritakan keadaan. Ini kan kasus. Kasusnya adalah dia pas ditemui ayahnya di hari Jumat dan baru selesai mandi. Maka dia menceritakan itu. Dia tidak langsung mengatakan, ayahku berkata, Abu Qatadah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, siapa yang mandi hari Jumat, maka dia dihitung bersuci dalam keadaan suci sampai Jumat akan datang. Dia tidak langsung masuk ke poin itu. Tapi dia menjelaskan sebab, ya, dari kenapa dia menyampaikan atau meriwayatkan hadis ini. Yaitu pertemuan dia dengan ayahnya seorang sahabat Nabi. Yang juga, ini faedah yang kedua, kejelian ayahnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dan bagaimana posisi dia sebagai seorang ayah yang peduli sekali dengan keadaan anaknya. Jadi yang pertama, keutamaan Abdullah dalam menyampaikan, ya, sebab dia meriwayatkan hadis ini, ya, dan bisa saja dia langsung masuk to the point, ya, menyampaikan tentang inti hadis, tapi di sini dia menyampaikan kepada kita sehingga kita tahu gitu, ya, sebab dia meriwayatkan hadis ini, ya. Dan ini penting. Tidak selamanya hadis itu hanya sekedar disampaikan saya, tapi mungkin karena ada kasus yang sedang terjadi, kemudian ada orang yang meluruskan kita, lalu kemudian kita mendapatkan atau mendengarkan hadis dari Nabi SAW sebagai nasihat. Kemudian yang kedua pelajaran adalah kecerdasan dan kejelian Abu Qatadah sebagai ayah radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau jeli sekali di sini dalam menilai anaknya, ya, peduli terhadap anaknya. Jadi apa yang anak sedang kerjakan, walaupun sudah benar di depan mata kita, tidak ada salahnya kita bertanya. Terlebih lagi memang kalau dalam perbuatan dia itu ada hal yang bisa kita berikan tambahan masukan. Ya. Jadi contoh kasus ini Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Hari Jumat dia ketemu sama anaknya, ingin sama-sama sholat Jumat. Dan dia lihat anaknya sudah mandi. Kalau kita mungkin sebagai ayah, umumnya kalau kita berpikir sederhana saja, ya udah selesai, ayo kita sholat Jumat, kita pergi. Kita nggak perlu tanya kenapa dia mandi, kan kita taunya mandi hari Jumat dianjurkan. Tapi di sini dia sangat jeli. Radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kamu mandi ini, sekarang sudah rapi seperti ini. Tadi niatnya apa? Mandi junub atau mandi Jumat? Maka anaknya mengatakan mandi junub. Artinya hanya niat junub saja. Maka ayahnya mengatakan mandi sekali lagi. Dan niatkan sekarang mandi kamu yang kedua untuk Jumat.
Dan ini kejelian seorang ayah dalam menetapkan dan membantu anaknya agar menjalankan sunnah Nabi SAW. Ini hal yang positif sekali. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus peduli benar ya. Jadikan anak kita sebagai ajang utama kita meraih pahala dari mereka. Ajarkan kepada mereka semua kebaikan. Ya. Sedetail mungkin kita bisa. Sehingga dia hanya mengambil sebagian kecil dari orang. Selama memang kita punya ilmunya tentunya. Banyak contoh-contoh yang lain seperti mengajarkan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, jangan bernafas di makanan dan minuman. Sebagaimana anjuran Nabi SAW dan larangan beliau SAW. Menggunakan busana muslim, ya. Bagi perempuan busana muslimah, ya. Dan segala macam hal yang berhubungan dengan masalah perintah-perintah agama. Saya melihat dulu, ya saya punya pengalaman pribadi, teman-teman sekalian saya berbagi. Ayah saya rahimahullah, semoga Allah rahmati, beliau sudah meninggal. Dia tahu kalau saya sudah mengerjakan sesuatu itu. Seringkali dia sudah tahu sebenarnya. Cuman dia coba membahasakan lagi, yang saya tangkap adalah beliau ingin terlibat dalam perbuatan saya itu lebih jauh lagi, agar beliau panen pahala. Contoh, beliau sudah tahu sebenarnya saya mengerjakan sholat duha. Tapi kadang-kadang beliau duduk dan sengaja menyinggung tentang masalah sholat duha. Dan dengan harapan tentu, saya lebih termotivasi untuk mengerjakannya. Jadi, subhanallah tidak selamanya nanti anak kita tidak kerjakan baru kita nasihati, tidak. Bisa saja anak kita sudah kerjakan, tapi kita memperkuat itu. Agar supaya kita juga lebih mendapatkan pahala, walaupun seorang ayah atau ibu itu akan panen pahala amalan anaknya walaupun mereka tidak menganjurkannya. Jadi semua perbuatan baik anak itu akan dipanen oleh orang tuanya, tapi tidak semua amal buruk dipanen dosa oleh orang tuanya kecuali dia penyebab dari amal buruk tersebut. Dari pergaulan bebas, dari minuman keras dan segala macam. Kalau orang tuanya yang membukakan pintu buat anaknya, maka dia panen dosa. Tapi kalau tidak, maka dia tidak akan panen dosa. Tapi semua amal baik anak tersebut akan menjadi amalan tambahan bagi orang tua. Hanya di sini kita bisa sebagai orang tua lebih peduli lagi. Dengan harapan ada ekstra pahala dan juga anak kita bisa lebih berpegang teguh pada ajaran agama itu. Itu maksud daripada atau faedah kedua dari sikap Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis adalah dari pertanyaan Abu Qatadah, apakah mandi junub atau mandi Jumat? Pertanyaan sederhana. Bukankah ada hadis Nabi SAW yang berbunyi siapa yang mandi di hari Jumat mandi junub? Ya, atau seperti mandi junub. Lalu kemudian dia menggunakan baju terbaiknya, lalu kemudian dia pergi sholat, akan diampuni dosanya. Dan bukankah anjuran sebagian ulama bagaimana di hari Jumat menggabungkan dalam niatnya dia mandi junub dan mandi Jumat? Jawabannya iya. Dan itu tidak ada kontroversi antara penyampaian hal tadi yang kami sampaikan dengan perkataan Abu Qatadah. Karena Abu Qatadah maksudnya bertanya pada anaknya, apa tadi kau niat junub atau Jumat? Kalau anaknya mengatakan aku niat keduanya, maka tidak ada masalah. Tapi karena dia bilang aku hanya niat junub saja, sehingga tidak mendapatkan anjuran utama daripada mandi sholat Jumat, maka secara otomatis dia berharap anaknya mengulanginya. Bukan mengulangi, mandi lagi khusus untuk Jumat. Tapi kalau dia mandi Jumat dan sekaligus karena dalam kondisi junub dia niatkan mandi junub, maka dia akan dapat keutamaan hadis ini atau keutamaan tentang masalah mandi sholat Jumat atau untuk sholat Jumat. Pelajaran yang keempat dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan siapa yang mandi di hari Jumat maka dia akan dalam keadaan suci sampai Jumat akan datang. Maksudnya jiwanya suci. Allah SWT sucikan dia. Ya, jadi bukan fisiknya. Karena fisik bisa saja dia pulang Jumat, kemudian dia interaksi biologis dengan istrinya misalnya. Maka dengan dia interaksi biologis kan dia butuh mandi junub lagi malam harinya. Mungkin dia kena najis esoknya hari Sabtu atau hari Ahadnya. Maka itu bisa terjadi, dia bersihkan lagi tubuhnya. Jadi bukan secara fisik, tapi umumnya adalah secara batin. Bagaimana seseorang itu, dia dalam keadaan suci, Allah SWT menjaga dia secara kejiwaannya ya, sampai Jumat akan datang. Ini dari hadis yang pertama. Di riwayat yang lain dikatakan siapa yang mandi hari Jumat maka dia akan tetap dalam keadaan
senantiasa suci sampai Jumat berikutnya. Dan ini semakna dengan potongan riwayat yang sebelumnya. Ini satu nomor ya, nomor 1. Kita masuk ke nomor yang kedua atau hadis yang kedua. Faedahnya, tadi sudah ada 4 faedah dari hadis yang pertama. Dari hadis ini, ada anjuran ya, agar menggabungkan mandi Jumat itu dengan hal-hal yang lain. Selain mandi di sini, dia juga menggunakan wangi-wangian. Bahkan dikatakan tatayyaba min atyabi tibihi. Dia menggunakan minyak wangi terbaiknya. Mana minyak wangi paling Anda favoritkan, itu yang Anda pakai di hari Jumat. Jangan Anda asal jalan saja keluar dan kemudian khusus karena Jumat pakai parfum. Ya, gampang lah, di masjid dekat rumah ada ditaruh parfum kok yang murah-murah. Yang penting saya pakai parfum. Enggak. Di sini anjuran, kata Nabi SAW, menggunakan minyak wangi yang terbaiknya. Sudah mandi bersih, menggunakan minyak wangi terbaiknya. Tambah lagi, walabisa min salihi thiyabihi. Dan dia memakai baju terbaiknya. Baju yang paling dia suka, yang dia paling favoritkan. Tentu dengan syarat juga menutup aurat. Ya. Hindari ini teman-teman sekalian, banyak di antara muslimin. Semoga Allah berikan hidayah. Mereka datang ke Jumat dengan pakai baju kaos ketat. Penuh lagi dengan gambar-gambar, tulisan-tulisan. Ya. Pakai celana yang ketat. Ini kenapa di hari Jumat seperti ini? Hari Jumat pakai baju yang terbaik. Pakai baju muslim. Ya. Pakai baju koko, baju takwa. Ya. Pakai celana panjang yang bersih, pakai sarung, pakai gamis, ya. Dan pakai yang terbaik yang Anda bisa. Ini satu paket. Ini pelajaran pertama dari hadis, anjuran agar ya, menggabungkan antara mandi yang bersih dengan baju yang bersih, minyak wangi yang terbaik. Tapi di sini teman-teman sekalian juga perlu digarisbawahi masalah minyak wangi yang terbaik ya. Minyak wangi, cari minyak wangi yang memang umum juga. Artinya enak dicium, orang lain pun enak menciumnya. Karena saya pernah dekat dengan seseorang, dia mungkin bangga dengan parfum itu ya. Minyak wangi itu, entah dari jenis kayu apa, tapi bukan minyak wangi yang umum dijual. Tapi baunya sangat nyengat dan kurang sedap gitu ya. Tidak semua orang suka parfum ini. Tapi dia dengan percaya dirinya, dia menggunakan parfum itu lalu dia jalan di sekitar orang. Dan memang betul-betul menyengat sekali. Itu bukan cuma dari saya, dari semua orang pun di sekitar situ merasakan hal yang sama gitu. Nah ini kita harus lebih jeli ya. Dari cari parfum yang terbaik, yang mungkin umum semua orang. Karena kan kita pakai di sini Jumat, kita akan hadir di sholat Jumat. Yang membuat ya para malaikat juga. Karena mereka yang hadir di Jumat itu, para malaikat mencatat amal-amal. Mendapatkan bau wangi itu karena malaikat merasakan apa dirasakan oleh anak Adam. Ya. Sampai pernah kami baca ada tulisan di Masjid Nabawi di bagian belakang ya dekat bab Malik Fahad. Ada tulisan ya, di sebuah plang digital. Itu tulisannya tinggalkanlah rokok karena sesungguhnya baunya pun akan mengganggu orang-orang dan para malaikat. Jadi memang ada hal-hal yang ya, kurang tepat untuk dilakukan. Dan banyak orang lakukan itu. Saya lihat juga orang sebelum masuk masjid. Khutbah sudah mau dimulai, dia masih merokok dulu di pelataran masjid. Kenapa harus seperti ini? Kenapa minimal Anda lakukan nanti setelah sholat Jumat? Bau mulutnya ada. Bau asapnya, orang tidak suka itu. Anda disuruh pakai wangi-wangian, bukan pakai asap rokok yang menyengat sekali. Apalagi kalau lagi musim panas. Ya, tambah dia dengan keringatannya. Maka ini pakai parfum bukan hanya sekedar buat dia, tapi untuk sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya pun nanti merasa nyaman duduk di sebelah dia. Gitu. Ini pelajaran pertama dari hadis kedua. Kemudian pelajaran yang kedua adalah dianjurkan menuju ke masjid dan bersegera dalam masalah itu, Jumat, dan tidak memisahkan antara kedua orang yang sedang duduk, serta mendengarkan imam. Ini satu paket. Datang ke masjid, cari tempat yang dia tidak memisahkan antara orang. Dalam arti kata, jangan orang sudah rapat, dia sengaja mau masuk di situ. Nah, Anda kalau mau di saf-saf pertama, Anda datang dari awal. Bukan juga teman-teman sekalian, di depan masih ronggang, lalu kemudian dia sengaja pergi ke pojok masjid, di saf belakang. Enggak.
Karena laki-laki afdolnya di saat pertama. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, "Lo ya'lamun nasa ma fi nida' wastaful awal thumma lam yajidu illa yastahimu lastahamu alaih." Kalau seandainya manusia tahu apa yang Allah janjikan di saf pertama, ya, di azan dan saf pertama, menjadi muadzin atau mendengarkan azan, menjawab lalu sholat, ya, dan saf pertama bagi laki-laki, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali mereka harus berundi, maka mereka akan berundi. Jadi memang punya keutamaan. Yang dimaksud di sini teman-teman sekalian adalah tidak boleh orang kalau sudah padat sekali dia tak datang telat. Ada biasa orang begitu, sudah telat datangnya, tiba-tiba mau menyerobot-robot, hanya mengganggu orang yang sedang mendengarkan khutbah. Ya Anda datang telat, Anda cari tempat yang masih rowong buat Anda gitu. Kadang-kadang mungkin di beberapa masjid kita di Indonesia ini saya lihat ada yang berlantai 2, mungkin di lantai 2 bisa Anda masuk gitu. Tapi ini satu paket ini pelajaran kedua, yaitu dia segera ke masjid. Dia tidak memisahkan antara orang yang sudah duduk, yang padat sudah ya. Tapi kalau masih ada renggang boleh tentunya. Kemudian dia mendengarkan khatib. Dan ini sudah kami titik beratkan, ada seorang penanya pada 2 pekan yang lalu, 2 Jumat yang lalu ya. Kalau dia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh khatib, karena berbeda bahasa, apakah dia boleh berzikir saja? Anda tidak mengerti apa yang khatib sampaikan. Kami sudah tanyakan fatwanya, jadi jawaban para ulama, enggak seperti itu. Walaupun dia tidak mengerti, artinya tidak anjuran hadits mendengar. Ya. Walaupun kalau dia mengerti jauh lebih tepat. Jadi dia yang juga tidak sibuk dengan yang lainnya. Potongan ketiga dari hadis, keutamaan yang akan didapatkan kalau orang menggabungkan 2 hal tadi ya. Yaitu yang pertama, mandi, pakai minyak wangi yang terbaik, pakai baju yang terbaik. Yang kedua, segera ke masjid, tidak memisahkan antara 2 orang, dan mendengarkan khatib. Nah, ini kalau dia gabungkan ke 6 kegiatan ini, yang saya gabungkan tadi jadi 2 poin, ya, maka gufira lahu minal jum'ati ila jum'ati wa ziyarat 3 ayyam. Diampuni antara Jumat itu dengan Jumat yang ya, sesudahnya, dan ditambah lagi 3 hari ke depan. Dia belum melakukan dosa kecil sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan tersendiri. Hadis yang ketiga memberikan pelajaran kepada kita tentang wajibnya mandi Jumat bagi laki-laki. Diambil dari potongan hadis Nabi SAW, "Ghuslu yaumil Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Mandi Jumat wajib bagi setiap orang yang balik. Jadi Anda kalau mau pergi kerja, seperti hari ini hari Jumat, maka Anda niat mandi pagi itu bukan cuma sekedar menyegarkan badan supaya lebih semangat untuk kerja di kantor, tapi niatkan mandi Jumat. Kalau Anda bisa menggabungkan antara mandi Jumat itu dengan mandi junub, jauh lebih baik. Tapi diniatkan keduanya. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan di hadis Abdullah bin Abi Qatadah. Jadi tidak boleh Anda niatkan junub saja. Anda kehilangan ke mandi Jumatnya, gitu kan. Niatkan mandi Jumat sekaligus mandi junubnya, gitu kan. Kalau tidak maka Anda yang masih bujang, ya Anda bisa niatkan mandi Jumat saja. Kemudian Anda pergi kerja. Karena itu sifatnya di sini jelas lafaz hadis wajib. Ghuslu yaumil Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Wajib bagi setiap orang-orang yang sudah balik. Kemudian ada faedah yang kedua dari hadis yang ketiga, yaitu dianjurkan menggunakan siwak. Ya, ini punya keutamaan sendiri, ada babnya, bab tentang menggunakan siwak ya. Dan ini sudah pernah kita jelaskan di jilid 1 kitab kita. Bagaimana ada anjuran menggunakan siwak. Kalau kita tidak punya kayu siwak dari pohon arak, maka kita boleh menggunakan sikat gigi. Ya. Jadi kalau bisa Anda pun pergi kantor, Anda sisipin ada sikat gigi kecil yang sudah sama odolnya. Pas Anda wudu untuk sholat Jumat, Anda sikat gigi sekalian. Itu anjurannya. Ya. Supaya mulut Anda wangi. Kalau bisa Anda bawa mouthwash kecil, Anda kumur-kumur, tapi hindari yang beralkohol ya. Ada mouthwash yang non-alkohol, itu yang dipakai. Obat kumur maksud saya. Maka itu lebih bagus lagi, menyempurnakan lagi.
Dianjurkan untuk itu, ya, bersiwak. Bahkan ada hadis Nabi SAW di bab siwak di jilid 1 yang pernah kita bahas. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan bersiwak sampai aku mengira, ya, aku akan ompong karena banyaknya perintah untuk bersiwak. Ini pelajaran kedua dari hadis yang ketiga. Pelajaran yang ketiga adalah anjuran menggunakan wangi-wangian yang dia miliki. Kan kalau hadis yang kedua tadi, pakai yang terbaik. Bagaimana kalau dia miskin? Dia nggak punya, dia nggak mampu beli parfum kecuali yang murah, yang biasa saja. Yang mungkin begitu disemprot dalam hitungan 5 menit sudah hilang baunya. Nggak ada masalah. Itu dikuatkan dengan hadis nomor 3 ini. Ma qadara alaihi. Ya. Wa yamassu minat tibi ma qadara alaihi. Dan dia menggunakan wangi-wangian, ya, yang dia miliki, yang dia mampu. Walaupun itu murah. Tapi sebab saya sudah bahasakan tadi, usahakan cari bau-bau yang umum, yang karena parfum yang Anda pakai ini bukan cuma untuk Anda saya, tapi untuk juga orang di sekitar Anda. Dan dari hadis yang keempat kita ambil pelajaran, ya. Yang pertama, hari Jumat adalah hari raya, dan ini sudah pernah kita jelaskan di bab 1, ya, tentang keutamaan Jumat. Dia dari potongan sabda Nabi SAW, Inna hadha yawmu Eid, ja'alahu Allahu lil muslimin. Sesungguhnya hari ini, hari Jumat, Allah jadikan hari raya untuk kaum muslimin. Ya. Faman ja'al Jumat falyaktasil. Maka kalau dia datang hari Jumat, dia mandi. Jadi pelajaran pertama adalah, dari hadis ini, hari Jumat adalah hari raya. Pelajaran yang kedua, dianjurkan setiap hari raya mandi. Ya. Karena Jumat dianggap hari raya, maka ada anjuran mandi. Begitu juga berarti Idul Fitri, Idul Adha. Anjurannya agar mandi sebelum mengerjakan sholat. Dan di hadis ini diulangi lagi tentang anjuran untuk menggunakan wangi-wangian. Wa in kana tibun falyamassu minhu. Kalau dia temukan minyak wangi, dia pakai. Nah, hadis ini yang ketiga, hadis yang keempat ini lebih umum daripada dua hadis yang sebelumnya, hadis ketiga dan hadis kedua. Kalau hadis kedua tadi, dia pakai minyak wangi yang terbaiknya. Nah, ini kedudukan orang-orang yang punya kemampuan untuk beli parfum yang mahal gitu ya. Dia pakai untuk Jumat. Dan wangi, baik, ya, semerbak gitu. Hadis yang ketiga menjelaskan tentang orang yang miskin tidak punya kemampuan, dia pakai minyak wangi, ma qadara alaih, yang dia mampu. Di hadis keempat dijelaskan, kana tibun falyamas, wa in kana tibun falyamassu min. Kalau dia dapat parfum, dia boleh pakai. Nah ini maksudnya kalau orang sama sekali nggak punya, ada temannya yang bawa parfum di sebelah, ada di masjid, biasa sebagai masjid yang faham tentang sunnah Nabi ini menyiapkan, saya lihat beberapa dekat tempat kami ya, ada diletakkan parfum itu. Orang bebas pakai, sedekah gitu. Nah itu juga boleh masuk dalam hadis keempat ini. Ya. Dan kemudian ada anjuran untuk juga bersiwak. Kembali lagi menggunakan siwak atau membersihkan bau mulut agar tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Allahu a'lam.